Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini warahmatullahi wabarakatuh. kelompok kami di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil proyek UAS kami yang berjudul Analisis Listrik Berkelanjutan dengan Azure Machine Learning. Latar belakang, peningkatan kebutuhan energi global seiring dengan pesatnya pembangunan telah menjadikan banyak sumber daya alam sebagai sumber energi utama sejak 1980-an. Meskipun energi terbarukan mulai mendapat perhatian, namun sumber daya alam sebagai sumber energi tak terbarukan menjadi tantangan jangka panjang karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, transisi menuju energi terbarukan menjadi sangat penting. Teknologi canggih seperti Azure Machine Learning dapat membantu menganalisis pola konsumsi energi dan merumuskan strategi untuk memaksimalkan pengguna energi terbarukan, mendukung keberlanjutan, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Tujuan, menganalisis tren produksi elit global. Di sini, dimaksud tersebut adalah produksi dan konsumsi energi elit global telah menjadi indikator penting dalam memahami dinamika ekonomi, lingkungan, dan sosial dunia. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi Azure Machine Learning. Di era ini, Azure Machine Learning adalah platform berbasis cloud yang dapat memudahkan pengembangan pelatihan penerapan model machine learning dalam berbagai skala. Teknologi ini memiliki banyak fitur yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penelitian yang berbasis AI. Mengukur kontribusi sumber energi. Mengukur kontribusi sumber energi biasanya melibatkan analisis data produksi dan konsumsi energi dari berbagai sumber, seperti batu bara, gas alami, minyak bumi, dan energi terbarukan. Menganalisis prospek energi terbarukan. Prospek energi terbarukan sangat menjanjikan, terutama dalam konteks perubahan iklim. Di masa depan, ada banyak faktor utama yang mempengaruhi pengembangan energi terbarukan. Nah, secara keseluruhan, prospek energi terbarukan sangat positif dengan potensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan peluang ekonomi baru dalam sektor energi. Metodologi penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan dan pemrosesan data. Sumber data yang kami pakai ini kami ambil dari platform Kaggle dengan judul Electricity Production by Source yang terdiri dari 12 kolom, yaitu entity atau negara, country, kode, year, coal, gas, nuklir, hydro, solar, oil, wind, bioenergi. Order renewable yang nanti akan kami lakukan normalisasi data. Normalisasi data di sini adalah kami akan menghapus data yang tidak relevan atau duplikat dan mengisi data yang hilang. Implementasi. Setelah analisis tadi selesai, hasil yang diperoleh dapat dimasukkan ke dalam kebijakan energi dan strategi pembangunan berkelanjutan untuk nanti diproses oleh Microsoft Azure. Yang akan dijelaskan oleh Mas Dika. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Aku akan share screen dulu. Oke, untuk kita memulai bagian Azure, kita harus buka dulu yaitu bagian Azure Service yang bernama dengan Azure Machine Learning. Lalu kita pilih project yang telah kita buat. Untuk yang kemarin saya pakai Electric Analyst. Oke, kita lanjut ke Launch Studio. Lalu lanjut untuk buka sesuai dengan nama project yang tadi. Itu lanjut aja langsung ke bagian computing untuk nyalain service terlebih dahulu, lebih ke VPS-nya ya. Sambil menunggu ini start, kita buka bagian notebook kita. Oke, di sini ada dua data, yaitu Analytic IPNP, ini untuk file yang kita buat untuk analisis data. Sedangkan dataset CSV ini adalah dataset yang kita analisis.
sesuai dengan yang dijelaskan sama Mas Wahyu. Di sini ada beberapa kolom seperti entity, kode, year, call, gas, dan lainnya. Ini akan dimuat untuk codingan kita. Dan di sini juga ada data yang kosong atau nol. Nah, ini nanti akan kita normalisasi di bagian code kita. Oke, kita lanjut langsung ke bagian code aja. Oke, di sini udah muncul ya. Yang pertama di sini ada code itu untuk library yang kita pasang. Ada beberapa yang kita butuhkan yaitu Plotly Express. Ini hampir sama dengan Matplot yang tujuannya untuk membuka grafik, lalu NP format sama TensorFlow. Lalu di sini untuk import library, lalu ini untuk load dataset dan disesuaikan dengan nama file dataset kita. Terus di sini ada juga untuk data cleaning, yaitu berupa kita cek yang pertama yaitu apakah ada data yang duplikat. Saat kita cek ternyata ada nol, jadi tidak ada yang duplikat. Lalu kita lanjut, apakah ada null value, dan saat dicek ternyata ada banyak yang nol. Nah, karena banyak yang nol, ini data nggak normal, maka kita normalisasi data yang nol, kita ubah menjadi nol. Seperti itu. Kita buat code ini untuk membuat grafik untuk bagian total energi production untuk entitas Word selama tahun tahun tertentu. Di sini dari tahun 1900 sampai 2020 sesuai dengan dataset yang kita buat. Di sini ada terdapat lonjakan. Ini kesalahan jaringan nih di Mas Andika. Loh, Mas Andika kemungkinan. Kita akan jelaskan untuk bagian grafiknya. Di sini terjadi ada lonjakan di bagian tahun 1984 ke 1985 dan terus menaik dari tahun ke tahun sampai 2020. Lalu kita lanjut untuk ke grafik selanjutnya, sama halnya yang tadi, tapi untuk energinya kita pecah menjadi 10 entitas. Di sini ada kowal, gas, dan lainnya. Di sini juga ada lonjakan sesuai dengan tabel grafik yang di atas. Ternyata lonjakan tersebut karena energi source yang kowal atau disebut juga dengan batu bara. Dengan peningkatan yang pesat sampai tahun ini harusnya. Ini terakhir 2023. Lalu kita juga lanjut untuk eh, top 10 negara yang membuat energi tersebut. Di sini yang nomor satu yaitu negara Cina dengan kowalnya yang sampai tuh, berapa itunya? 55 juta harusnya. Dan ini adalah nomor satu. Lalu dilanjutkan dengan US, India, sampai Prancis. Lalu lanjut lagi untuk penggunaan energi source dikecualikan untuk entitas Word. Yang terbanyak adalah kowal atau batu bara, dilanjutkan dengan air, gas, nuklir, oil, wind, dan selanjutnya. Dari data tersebut, data energi ini yang paling banyak adalah energi yang tidak terbarukan. Sedangkan energi yang terbarukan hanya sedikit seperti hydro sama wind ini. Kemungkinan dikarenakan tiap negara juga beda SDM, bagian SDA-nya. Jadi untuk pemanfaatnya masih kurang. Lalu di sini akan dijelaskan persentasenya berapa antara renewable sama non-renewable. Seperti yang saya jelaskan tadi, energi tidak terbarukan digunakan sebanyak 76%, sedangkan yang terbarukan hanya 24%. Jadi sangat sedikit sekali.
dan itu akan berdampak ke tahun atau masa depan, soalnya tidak terbarukan kan juga akan habis nanti datanya, energinya. Lalu kita juga ada penambahan untuk membuat prediksi. Di sini saya memakai NumPy, lalu digabung dengan TensorFlow memakai metode LSTM. Di sini kita buat untuk khusus bagian batu bara aja. Sesuai dengan effortnya 50, dan untuk prediksi 5 tahun ke depan hasilnya seperti ini. Hampir berapa kali lipat dari hasil sebelumnya. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.